Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita, masih bisa bertatap muka walaupun secara daring. Oke, untuk sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 di materi IPA kelas 8 sampai dengan kelas 8G. Jadi sekarang kita udah masuk ke materi bab 3. Ingat ya bab 1 sama bab 2 itu untuk UTS. Nah, ini bab 3 masuk ke bab 3 yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia. Oke, jangan lupa sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapkan buku tulisnya, siapkan pensil, siapkan pulpen. Nah, di sini tuh ada materi yang tidak ada di LKS. Jadi ketika kalian pengisian soal atau apapun juga nanti kalian bingung ya kalau tidak ada di LKS. Jadi silahkan kalian catat. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke pertemuan pertama, ke pertemuan ke-6 di bab 3 yaitu sistem ekspresi pada manusia. Jadi sistem ekspresi pada manusia ini, nah, sistem ekspresi itu adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat sisa yang berbahaya bagi tubuh. Jadi zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh itu akan dikeluarkan. Nah, karena jika tidak dikeluarkan akan berakibat racun bagi tubuh kita atau berbahaya bagi tubuh kita. Terus organ-organ penyusun dari sistem ekskresi itu apa aja? Yang pertama itu ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan juga ada hati. Nah, ini satu persatu kita akan bahas. Untuk di pertemuan ini kita akan bahas satu dulu ya, yaitu tentang ginjal. Oke, kita bahas satu persatu untuk sistem ekskresinya. Oke, yang pertama itu tadi, tentang ginjal. Ginjal itu merupakan tempat penampung urin sementara melalui ureter dan bermuara ke dalam uretra. Nah, jadi struktur ginjal itu apa aja? Jadi bagian ginjal ketika kita iris melintang itu seperti ini ya, kita iris melintang kayak gini nih, ini namanya melintang. Kalau diiris kayak gini nih, berdiri kayak gini, itu adanya horizontal. Jadi ketika kita iris secara melintang, terdiri 3 bagian. Ginjal itu ada 3 bagian, yang pertama ada bagian korteks, ada bagian medula, dan juga ada bagian pelvis. Kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama, itu tentang korteks ataupun bagian korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang tersusun dari nefron-nefron yang dalamnya terdapat badan Malpighi. Nah, ya, jadi korteks ini ada dalamnya itu terdapat badan Malpighi. Badan Malpighi ini tersusun oleh kapsula Bowman dan juga tubulus. Nah, tubulus ini ada 3 bagian lagi. Adanya tubulus contortus distal, ada tubulus contortus proximal, ada juga tubulus collectivus. Ingat ya, di bagian korteks ini adalah ada bagian Malpighi, saluran Malpighi. Dan saluran-saluran ini tersusun oleh kapsula Bowman dan tubulus. Ada 2 ya. Tubulus juga di sini di badan Malpighi ini ada 3, yaitu apa tadi? Ada tubulus distal, ada juga tubulus contortus proximal, ada juga tubulus collectivus. Jangan sampai lupa. Oke, nah di dalam korteks ini akan terjadi penyaringan ataupun filtrasi pada proses pembentukan urin. Ya, ingat ya di dalam apa namanya di korteks ini akan terjadi filtrasi pada proses pembentukan urin. Terus yang kedua itu ada medula. Medula itu atau sumsum ginjal ya. Medula itu disebut juga tentang sumsum ginjal. Jadi berbentuknya nanti piramida yang berhubungan antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Di dalam medula nanti terjadilah penyaluran hasil filtrasi dari hasil filtrasi nanti ke korteks menuju kaliks gitu. Terus yang ketiga itu pelvis. Pelvis itu adalah rongga ginjal bagian terdalam pada ginjal, merupakan tempat penampungan urin sementara melalui ureter dan bermuara ke dalam uretra. Ketika pelvis telah penuh oleh cairan, maka cairan tersebut akan turun ke ureter, kemudian menuju kantung kemih. Nah, di kantung kemih nanti di otak kita itu akan ada stimulus ya. Stimulus ada keinginan kita untuk ke kamar mandi, untuk pipis. Nah, disitulah urin itu akan dikeluarkan. Nah, ini yang tadi bagian-bagian ginjal yang diiris secara melintang, ada 3 bagian. Yang pertama ada medula, ada korteks,
Oke, bagian-bagian ginjal yang tadi diiris secara melintang itu kan tadi ada 3. Yang pertama itu ada korteks, ini korteks itu bagian terluar, ada medula tadi yang berbentuk seperti piramida, ada juga di sini, pelvis bagian terdalam dari ginjal. Ini tadi ureter nih ya, saluran dari, ginjal tersebut. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada proses pembentukan urin. Seperti apa sih proses pembentukan urin? Jadi, mekanisme pembentukan urin pada ginjal itu melalui 3 tahap ya. Bukan tiba-tiba kita minum bisa jadi urin, tapi, kita ini ketika kita minum ataupun ya apa yang kita konsumsi itu kan nanti ada cairan yang akan menjadi urin. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap filtrasi atau penyerapan, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan juga tahap augmentasi. Nah, yang pertama itu ada tahap filtrasi ataupun penyaringan. Jadi pada tahap ini ya terjadi di glomerulus, ingat ya. Kalau filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nanti glomerulus itu kan menerima darah dari arteriola aferen. Nah, terdapat tahap ini akan menghasilkan filtrasi. Di glomerulus atau urin primer nanti akan menghasilkan urin primer yang masih mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, serta garam-garam lainnya. Terus, selain terjadi penyaringan, nah di dalam glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan protein pada plasma darah. Ingat ya, untuk tahap filtrasi terjadi di glomerulus. Di glomerulus ini nanti akan mendapatkan ataupun akan apa namanya menghasilkan urin primer. Urin primer ini mengandung apa? Tadi asam amino, glukosa, natrium, kalium, serta garam lainnya yang nanti akan diserap kembali. Oke. Nah, tahap filtrasi yang tadi terjadi di glomerulus. Nah, glomerulus ya. Nih, oke, di sini nih ada panahnya di sini glomerulus, kalau diperbesar jadinya seperti ini. Nah, tadi yang di badan Malpighi itu kan tadi apa namanya? Dibagi menjadi 2 bagian ya, ada kapsula Bowman dan juga ada tubulus. Nih kapsula Bowman-nya di sini ya, ini kapsula Bowman. Nah ini untuk yang di panah ini kan tadi glomerulus. Glomerulus ini jika diperbesar seperti ini badan Malpighi nih. Badan Malpighi, nah badan Malpighi ini ada saluran-saluran, kata Ibu juga nih, saluran ada tubulus proksimal, tubulus distal, ada juga tubulus kolektifus, tahap filtrasi. Tapi di sini nanti masih mengandung apa nih, di bagian ini nih, ini di bagian arteri ini. Di bagian arteri ini masih mengandung air, glukosa, asam amino, urin-urin nanti akan diserap kembali ya, akan diserap kembali. Terus di sini ada juga yang kedua, yaitu tahap resorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer tadi hasil dari filtrasi akan diserap kembali. Jadi bahan-bahan yang masih diperlukan dalam urin diserap kembali di dalam tubulus contortus proximal. Ingat ya, kalau reabsorpsi ini terjadi di mana? Di dalam tubulus contortus proximal dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea di dalam tubulus contortus distal. Di gula dan asam amino ini nanti akan diserap secara difusi dan air ini akan diserap secara osmosis. Nah, tahap augmentasi atau pengumpulan urin yang sesungguhnya, nah kalau untuk di tahap reabsorpsi ini akan terbentuk urin sekunder ya. Tadi urin primer itu akan dihasilkan dari hasil filtrasi, nanti kalau yang untuk di reabsorpsi ini akan terjadinya urin sekunder. Nah, terus pada tahap augmentasi atau pengumpulan, penambahan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh merupakan proses yang terjadi pada tahap augmentasi. Jadi dikumpulin di augmentasi. Nah, pada proses inilah dihasilkanlah urin sesungguhnya. Nah, urin ini akan baru mengandung air, urea, serta garam. Urin tersebut ini akan keluar menuju kantung kemih melalui saluran ginjal. Tadi kata Ibu ya yang pertama yang dibahas di sana, yang awal menuju kantong kemih, di kantong kemih itu udah penuh baru nanti ada stimulus dari otak kita itu rasanya ingin ke kamar mandi nih, makanya akan dikeluarin ya. Terus di sini tahap resorpsi nih, tadi yang terjadi di tubulus proksimal, nih terjadinya di tubulus proksimal, kata Ibu. Nah ini kalau
Nah, ini untuk gambar tahap reabsorpsi ataupun penyerapan kembali. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada token. Untuk token masuk link tugas, nih lihat ya di sini tokennya ada ekskresi. Lihat tulisannya itu huruf kecil semua ya. Ekskresi di sini bisa dilihat ya untuk token IPA. Oke, untuk tahap reabsorpsi ini atau penyerapan kembali tadi kan terjadi tubulus contractus proximal di sini ya. Di sini ada tubulus distal, di sini juga ada nanti saluran-saluran ini nih ya, di sini kan mengandung air tadi diserap secara difusi, tuh asam amino. Nah, di sini akan ada penyerapan kembali yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-6, cukup sekian. Alhamdulillah untuk materi ekresi yang pertama tentang ginjal udah selesai, nanti kita lanjut materi yang selanjutnya yang masih di bab 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatannya walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.